Sedangkan tambang yang memiliki smelter tidak memerlukan PTL. Semangat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada malam hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba meluruskan sesuatu yang dijelaskan pada salah satu webinar yang dilaksanakan secara nasional dengan judul K3 Pertambangan. Nah, pada penjelasan saat webinar ini ada beberapa hal yang menurut kita kurang pas secara peraturan dan akan kita coba luruskan. Dan mohon maaf ya buat panitia pelaksana dan juga buat narasumber, kita tidak bermaksud untuk mengecilkan arti narasumber atau panitia pelaksana webinar ini, akan tetapi karena ini merupakan konsumsi publik, maka segala sesuatu yang kurang pas saya pikir perlu kita betulkan supaya tidak salah pemahaman nanti, khususnya insan-insan pertambangan. Baik sahabat dunia tambang kita mulai dari penjelasan terkait dengan kepala tambang bawah tanah. Kita simak penjelasannya pada webinar tersebut sebagai berikut. Di Permen 26 ini ya dijelaskan mengenai kepala teknik tambang. Ya, jadi setiap perusahaan pertambangan itu dipimpin oleh seorang KTT. Kalau dia itu tambang terbuka. Kalau tambang bawah tanah dia itu istilahnya KTBT. Kepala tambang bawah tanah. Jadi KTT adalah seorang yang memiliki potensi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kemudian KTBT seperti yang ada di slide. Pada penjelasannya beliau menyampaikan bahwa pemimpin tertinggi di lapangan untuk tambang permukaan adalah kepala teknik tambang. Tidak ada masalah. Akan tetapi beliau juga menjelaskan untuk tambang dengan metode penambangan underground dipimpin oleh kepala tambang bawah tanah. Nah, seolah-olah di penjelasan beliau ini bahwa kepala tambang bawah tanah setara dengan KTT. Padahal tidak sahabat dunia tambang kita. Nah, pada IUP dengan metode penambangan underground atau metode tambang bawah tanah tentu memiliki kegiatan di bawah permukaan. Akan tetapi juga memiliki fasilitas di atas permukaan. Nah, yang bertanggung jawab atas semuanya itu, baik kegiatan di bawah tanah maupun kegiatan atau fasilitas di atas permukaan, yang bertanggung jawab kepada pemerintah tetap KTT. Kepala tambang bawah tanah hanya bertanggung jawab atas kegiatan di bawah tanah. Bertanggung jawabnya pun bukan ke pemerintah, tapi ke kepala teknik tambang. Jadi, kita mau meluruskan bahwa untuk IUP dengan metode tambang bawah tanah tetap dipimpin oleh kepala teknik tambang yang dibantu oleh kepala tambang bawah tanah khusus mengepalai kegiatan yang berada di bawah permukaan. Jadi bisa kita sebutkan bahwa kepala tambang bawah tanah ini mirip seperti wakil kepala teknik tambang. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Kemudian kita luruskan terkait dengan PTL atau penanggung jawab teknik dan lingkungan. Pada penjelasannya, beliau menyampaikan seperti ini. Serta yang paling bawah di poin yang ketiga itu mengenai PTL, penanggung jawab teknik dan lingkungan. Ini khusus bagi kegiatan operasional pengelolaan dan pemurnian. Jadi ini berbicara pabrik, ya, atau kita berbicara smelter, kita berbicara konsentrator di sini. Itu dipimpin oleh seorang PTL. Pada penjelasannya beliau menyebutkan bahwa penanggung jawab teknik dan lingkungan atau yang kita singkat dengan PTL adalah pemimpin tertinggi untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian. Atau kalau kita berbicara smelter. Sebenarnya tidak salah sepenuhnya, akan tetapi kurang lengkap. Nah, PTL adalah pemimpin untuk IUP OPK untuk pengolahan dan pemurnian. Sesuai dengan Permen 26 2018 dan juga Permen SDM nomor 11 tahun 2018 yang sudah digantikan oleh Permen nomor 7, kita mengenal jenis izin itu ada 8. Yang pertama IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, IUPK eksplorasi, dan IUPK operasi produksi. 4 IUP pertama ini dikomandani oleh seorang kepala teknik tambang.
Kemudian izin yang kelima, IUP-OPK angkut jual. IUP-OPK angkut jual karena tidak memiliki area operasi, tidak memiliki lapangan, maka tidak ada pemimpin yang dihususkan untuk itu. Kemudian yang keenam adalah IUP-OPK untuk pengolahan dan pemurnian. Nah, disinilah pemimpinnya PTL. Jadi, yang kita mau koreksi adalah bukan berarti setiap smelter pemimpinnya adalah PTL. Kalau sebuah smelter terintegrasi dengan tambang, maka tetap pemimpinnya adalah seorang kepala teknik tambang. Contoh misalnya Freeport atau Aman, ya, atau yang dulu kita kenal dengan Newmont Nusa Tenggara, memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi dengan tambang. Maka kalau terintegrasi dengan tambang, tetap pemimpinnya adalah kepala teknik tambang. Sedangkan IUP-OPK untuk pengolahan dan pemurnian tidak memiliki tambang, hanya memiliki smelter. Nah, kemudian dia akan menerima ore nanti dari IUP untuk dia olah. Maka di sanalah pemimpinnya seorang PTL atau penanggung jawab teknik dan lingkungan. Dulu awalnya kita mau menetapkan semua pemimpin di lapangan namanya adalah kepala teknik tambang. Akan tetapi pemegang IUP-OPK untuk pengolahan dan pemurnian ini protes. Kenapa namanya harus kepala teknik tambang? Kami ini tidak punya tambang. Kami hanya punya smelter. Nah, itulah kenapa dibedakan namanya menjadi penanggung jawab teknik dan lingkungan. Jadi, yang ingin kita tekankan sahabat dunia tambang kita, tidak semua fasilitas pengolahan dan pemurnian dipimpin oleh PTL. Akan tetapi, hanya fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tidak terintegrasi dengan tambang. Yaitu jenis izinnya namanya IUP-OPK untuk pengolahan dan pemurnian. Sedangkan tambang yang memiliki smelter, contoh tadi Freeport, atau Aman, atau Antam Pongkor, tidak memerlukan PTL. Oh, tapi di sana ada fasilitas pengolahan dan pemurnian, Pak. Iya, tidak memerlukan PTL, karena PTL hanya untuk smelter yang tidak terintegrasi dengan tambang. Ya, PTL hanya untuk smelter yang tidak terintegrasi dengan tambang. Sedangkan smelter yang terintegrasi dengan tambang tetap dipimpin oleh seorang kepala teknik tambang. Saya pikir begitu sahabat dunia tambang kita, dan mohon maaf, kita tidak bermaksud mendiskreditkan webinar ini atau pembicaranya. Nah, akan tetapi kita hanya mencoba meluruskan supaya karena ini ditonton oleh publik, ditonton secara nasional. Jangan sampai pemahaman kita menjadi salah sehingga penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik di Indonesia ini, khususnya di industri pertambangan, menjadi keliru. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sahabat dunia tambang kita. Kalau ada saran, pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan seperti biasa, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.